แต่งงานกับผมนะ Halo semuanya, selamat datang kembali di Fans Film. Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini Fans Film akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul rilis pada tahun 2016. Menceritakan seorang gadis cantik yang menjadi rebutan oleh dua orang preman tampan. Saking tampannya sampai membuat rahimnya bergetar. Namun, siapakah yang akan berhasil mendapatkan hati si gadis ini? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang berdoa meminta jodoh di kuil. Namanya adalah Pipin. Permintaannya sangat sederhana, yaitu ลูกอยากได้คนที่มีความเป็นผู้นำแต่ก็ต้องตามใจลูกด้วย Langit pun mendengar doanya. งั้นขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะโอ้โหท่านช่วยคอนเฟิร์มลูกอีกทีได้ไหมคะ Sementara di tempat lain, terlihat dua orang playboy yang sedang menjalankan aksinya menggoda wanita incaran mereka. Mereka adalah dua bersaudara, keponakan bos preman di daerah tersebut. Beberapa hari kemudian, saat Pipin selesai berdoa dengan temannya, ia bertemu dengan dua pria yang sesuai dengan doanya. Mereka adalah dua bersaudara tadi, yaitu Tomon dan Nian, dua bersaudara yang bekerja sebagai preman pasar. Pipin terpesona, mereka pun sama. Dan persaingan memperebutkan hati Pipin pun dimulai. อยากได้ผู้ชายแบบไหนครับ Saat Pipin sedang makan dengan temannya, Nian melihatnya, lalu mendekatinya. Sudah terlihat keahlian seorang buaya darat. Nah, kebetulan si Tomon juga melihatnya, tapi tidak ikut gabung. Nah, saat Nian akan mengantarkan Pipin pulang, kunci motornya malah hilang. Dan sudah dipastikan diambil oleh Tomon. Tiba-tiba datang Tomon pura-pura tidak tahu. Dan langsung menawari Pipin mengantarnya pulang. Dalam perjalanan, Tomon mencoba menanyai Pipin, pria seperti apa yang dia inginkan. Dengan polos, Pipin pun menjawab, dia hanya suka dengan pria yang baik hati. Di malam hari, saat Nian dan Tomon berkumpul bersama asisten mereka, Tomon mengatakan ingin berhenti dari pekerjaannya sebagai preman pasar. Tomon berhenti demi Pipin. Dan Nian pun tidak mau kalah, dia juga berhenti. Keesokan harinya, mereka mendatangi pamannya yang bernama Kajon dan memberitahukan jika mereka ingin berhenti menjadi preman pasar. Tentu hal ini membuat Kajon marah, karena pekerjaan sebagai preman pasar sudah turun-temurun dari keluarga mereka. Di sisi lain, si asisten mendatangi Pipin. Ia memberitahukan segalanya tentang Nian dan Tomon. Si asisten juga memberitahukan mereka berdua berhenti dari pekerjaan demi dirinya. Kemungkinan besar Pipin akan mendapatkan masalah. Ia pun menjadi gelisah dan berteriak sekencang mungkin. Keluarnya Nian dan Tomon membuat Kajon menjadi stres. Kesehatannya perlahan menurun. Keesokannya, Pipin dan Tomon bertemu di pantai.
Pipin menanyakan kebenaran apa yang diucapkan oleh asisten mereka. Tomon berani meyakinkan kalau dia mampu melindungi Pipin. Tiba-tiba datang gadis kecil dan memanggilnya papa. Pipin langsung ilfil. Tiba-tiba datang wanita yang mengaku sebagai ibu dari gadis tersebut. Terjadi pertengkaran layaknya suami istri. Bahkan wanita itu pura-pura bengek. Namun Pipin dan Tomon mulai menyadari ada yang tidak beres. Dan ternyata si Nianlah yang menjahili Tomon. Walaupun mereka sering menjahili dan memperebutkan wanita yang sama, mereka sama sekali tidak pernah baku hantam. Lalu adegan berganti saat Pipin diundang oleh Nian untuk makan-makan di tempatnya. Namun Nian tidak tahu kalau Pipin alergi udang. Setelah makan, mata Pipin pun langsung membengkak. Kemudian Nian mengambil sup agar bisa dimakan olehnya. Tiba-tiba muncul Tomon sambil membawa sebuah pil ramuan. Lalu dia melempar pil itu dan berhasil masuk ke sup punya Nian. Tapi sup itu malah disuapin juga ke Pipin. Mereka berdua pun kena efeknya. Tomon yang panik melihat Pipin, dia pun langsung lari. Namun dia malah terpeleset menghantam meja. Tumpahan sup itu masuk ke mulutnya. Dan akhirnya mereka semua pun berbusa. Suatu malam, saat si bos sedang senam untuk menghilangkan stresnya, tiba-tiba datang tangan kanannya yang memberitahu alasan kenapa Tomon dan Nian berhenti adalah karena si Pipin. Kemudian bos Kajon memerintahkan anak buahnya itu memburu mereka bertiga. Suatu pagi saat Nian sedang jalan-jalan di pasar, dia diserang oleh orang-orang gak jelas. Lalu anak buah Kajon mulai turun tangan. Nian. Muncul Tomon membantu Nian. Ia terus melempar piring, tapi sepertinya ada unsur-unsur kesengajaan dalam niat baiknya. Mereka pun ribut sendiri, sampai berlari menemui Pipin. Sekarang mereka meminta kepastian siapa pria yang dipilih olehnya. Dan bahkan mereka langsung melamar Pipin. Karena Pipin tidak bisa memutuskan, kemudian mereka memberikan solusi untuk menikahi dua-duanya. Kenal nah. Mereka pun pergi ke kantor KUA terdekat. Lalu petugas pun mencari hukum yang mengatur pernikahan seperti itu, tapi tidak menemukannya. Namun mereka tetap ngotot maksa menikah. Dan hal itu diketahui oleh si Kajon. จริงพี่เอา2 หญิง 1แต่งกับอีผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละ Upacara pernikahan pun dimulai dengan sangat meriah. Tiba-tiba datang Kajon sambil joget-joget. Mereka tahu jika kedatangan Kajon akan membuat keributan. Setelah Kajon pergi, keributan pun terjadi. Namun tiba-tiba senjatanya malah mengenai anak buah Kajon. Selanjutnya, Pipin sekarang tinggal di rumah mereka berdua. Pipin pun berusaha bersikap adil semaksimal mungkin. Dan saat malam tiba, Pipin tampak kebingungan karena dia harus bobok dengan 2 orang dengan ranjang yang kecil. Dan akhirnya dirasa gak nyaman, dia pun mengamuk dan mengambil alih kasurnya.
Keesokannya, Pipin ingin pergi ke pasar. Laki-laki kebingungan karena salah satu dari mereka harus mengantarnya. Teman maksa pengen ikut. Karena tak mau melihat mereka ribut lagi, Pipin pun mengiyakannya. Dan mereka pun pergi ke pasar lapis 3. อัดบ้างไหมอ่ะ ขอเปลี่ยนที่ได้ปะนั่งไม่ถนัดอีกแล้วอ่ะ มันจะตกอยู่แล้วอ่ะ Di sisi lain, Kajon menyuruh asasin untuk menghabisi mereka bertiga. Seorang asasin yang menggunakan bumerang sebagai alatnya. Awalnya, Kajon gak yakin. Namun, setelah ditunjukkan kemampuannya, ia baru percaya. Tak lama kemudian, Kajon diberi info kalau mereka bertiga sedang dalam perjalanan menuju ke pasar. Kebetulan mereka masih berada dalam jangkauan bumerang si asasin saat ini. Sang asasin pun mulai beraksi. Dan bumerang langsung mengejar mereka bertiga. Toman pun menyadarinya. Tapi apa daya, motornya gak bisa lebih cepat lagi. Namun tiba-tiba bumerangnya sudah mencapai batas jangkauan. Dan balik lagi malah menghantam kepala pemiliknya sendiri. Keesokannya, karena takut terjadi apa-apa dengan istri tercinta mereka, Nian dan Tomon pun mengajari Pipin bela diri Wing Chun. เป้าลิ้นปี่ เฮ้ยนี่มึงเล็งนมแล้วน่ะ Keesokan harinya, Pipin yang kebetulan sedang bersama kedua temannya tiba-tiba disantroni anak buah Kajon. Pacar temannya lalu mencoba menghadang mereka agar Pipin bisa kabur pakai motor. Pipin berusaha mengekol motornya, tapi gak nyala-nyala. Ternyata kuncinya belum diputer. Akhirnya dia pun pergi sendirian sambil kepanikan. Namun karena motornya lambat atau sudah mau kehabisan bensin, ya udah si Pipin pasrah dan dibawa ke hadapan Kajon. Tampak kondisi Kajon semakin memburuk. Terlihat dari nafasnya yang tinggal setengah-setengah. Perdebatan pun terjadi. Pipin merasa kalau dia tidak terlibat dengan permasalahan mereka. Tomon dan Nian berhenti atas kemauannya sendiri. Kajon semakin marah dan menyuruh anak buahnya menyerang Pipin. Lalu Pipin pun menunjukkan hasil latihannya dengan Tomon dan Nian. Tapi apa daya, ditodong pistol, ia langsung pasrah. Di sisi lain, Tomon dan Nian yang sudah pulang, mereka diberitahu jika Pipin diculik. Datang anak buah Kajon yang menghadang mereka. Tapi tujuan mereka bukan untuk baku hantam. Mereka meminta Tomon dan Nian untuk menandatangani suatu perjanjian untuk menyerahkan properti milik mereka kepada pamannya, yaitu bos Kajon. Jika mereka menandatanganinya, Pipin akan dilepaskan. Mau tak mau, mereka pun mengiyakan dan langsung menemui Kajon. Kemudian mereka menyerahkan surat itu dan Pipin berhasil diselamatkan. Tapi setelah itu, Kajon yang terlalu senang dengan keserakahannya, dia pun meninggal karena nafasnya yang setengah-setengah sekarang udah habis beneran. Akhirnya sekarang, Pipin pun memutuskan siapa yang dia pilih di antara mereka untuk menjadi suami tunggal satu-satunya. Dan Pipin memilih Nian. Awalnya, si Tomon marah, tapi karena ini persaingan sehat, ia menerima kekalahannya.
Singkat cerita, Nian sekarang terkekang dari hobinya menjadi buaya darat. Sedangkan Tomon sekarang bersukaria dengan gadis-gadis di sana. Nian sangat iri, tapi apa daya, sorotan mata Pipin mewakili malaikat maut.